The Dip, lanjut atau nyerah. Welcome back to Ems and Homes Podcast. Barengan Ems and Homes, obviously. Yes. Kita lagi ngebahas sesuatu yang dari buku. Iya, dari buku. Judulnya adalah The Dip. The Dip, yes. Bukan deep, tapi dip. Dip, gitu. dip, iya, susah juga ya. Dip tuh sama dip. kayak kalau kita suka makan sesuatu gitu kayak, ada cheese dipnya, Dip gitu, dicelup gitu. gitu kayak. Oh, okay. Makanya ntar terus ada kayak Dipping. bentukannya. Iya, dipping. Oh. Terus kayak buku ini covernya, coba tolong bantu dong. Yeah. Be useful. Kayak ini tuh dip ya nih, kayak lekukannya itulah pokoknya jatuhnya. Nah, iya pertanyaannya balik nih. The dip itu apa? Apakah emang kayak si keju itu bukan? sorry, I'm sorry. Nah, di sini dibahas what is the dip. Kalau di halaman belakang bukunya, dia tuh bagus deh kata-katanya. Dia bilang gini, it's the fifth job interview where they never even call you back. Kayak iya kayak gitu ya, sesuatu yang kayak terus berulang gitu. Kayak yang kayak masa ngawang gitu nggak sih? Iya, kayak kita kayak terus berulang sesuatu hal yang kayaknya tuh jawabannya nggak pasti gitu. Iya, benar. Terus dia bilang gini, is the garage band playing to an empty club in the middle of nowhere gitu. Kayak udah ngeband berapa lama. Oh my god. Tapi, iya, kayak, aku nggak kepikirnya garage band, aku pikirnya kayak parking lot Taylor Swift. Kenapa kok? Dia waktu itu konser di tengah-tengah parking lot, sepi terus gitu? Sepi, ya maksudnya kayak cuman di parking lot aja. Tapi sekarang she has a lot of dough and she can like sold out tickets. Berarti dia ngelewatin The Dip dia. Exactly. Yes. Wah, pinter banget sih nih. Jadi di sini tulisannya a little book that teaches you when to quit and when to stick. Jadi makanya kita di depan kita buka dengan lanjut atau nyerah gitu. Yes. Ini pengarangnya adalah oleh Seth Godin. Yes. Jadi kalau dirangkum dengan beberapa kata, tadi juga ada beberapa kata sih. Tapi The Dip itu adalah masa sulit yang muncul setelah kita memulai sesuatu. Yeah. Nah, tapi itu tuh sebelum kamu jadi ahli atau sukses di bidang itu. Jadi itu kayak, iya sih masa sulit yang kayak masa ngawang gitu kayaknya. Benar-benar. Jadi itu kayak tadi ada beberapa contoh yang kita kasih, tapi di sini bisa juga misalnya kita lagi belajar main gitar, kayak minggu pertama seru, tapi minggu keempat kok jadi sakit, lagu susah gitu ya. Nah itu tuh The Dip gitu. The Dip itu sesuatu yang kayak kita ngerasa kok kayak nggak berkembang, turun gitu ya. Atau emang masa sulitnya, masa lagi susahnya gitu, yang kayak progresnya gitu ya. Iya. Nah terus jadinya karena itu kan kita suka. The Dip tuh sebenarnya kayak masa sulit yang bikin kita bertanya nyerah atau enggak ya, gitu. Karena kayaknya kita juga jadi tanya, apa gue sebenarnya cocok nggak ya untuk main gitar? Ini sakit banget, capek banget nih, males deh, gitu loh. Iya. Nah, tapi sebenarnya bukan semua masa sulit itu The Dip. Betul. Nah, kalau Seth bilang apa, Holmes? Jadi bisa aja pada saat kita turun itu ada dua tipe. Ada The Dip, jadi itu masa sulit yang bisa dilalui sampai akhirnya kita bisa jadi naik gitu. Makanya dip itu selalu ujung-ujungnya naik gitu. Yes, kayak ini. Kayak kalau main skateboard, ya nggak sih kayak gitu. Naik gitu loh. Kan pas di bawah tuh kayaknya udah lowest gitu kan. Tapi somehow bisa membuat lo tuh naik lagi. Dan ini ya membuat lebih unggul dari yang lain kalau tetap bertahan. Betul. Tapi ada juga yang bentuknya kayak the dip. Tapi si Seth Godin ini bilangnya di sini bilangnya adalah cul-de-sac. Cul-de-sac ini adalah sebenarnya jalan buntu. Emang dia akan turun tapi emang nggak ada naikannya gitu. Makanya itu momen dimana kita harusnya langsung decide buat berhenti gitu loh. Karena hasilnya apapun akan mentok gitu loh, nggak akan naik-naik juga. Nah, kenapa ini penting? Mari kita bahas. Yes, let's go kita bahas. Oh ya, let's get your coffee ready. Cekling. Wow, penuh kebohongan. Enggak ada kopinya belum. Aduh. Kalau sponsor kopi mau masuk silakan. Oke. Yes. Kenapa ini penting? Kenapa The Dip ini penting? Jadi Seth Godin di buku ini bilang, kayaknya konten-konten di sosial media selalu bilang the winners is always someone who never quit gitu ya. Kayak jangan pernah nyerah, kita harus hustle, harus lalala gitu. Nah di sini Seth Godin bagus banget buka perspektif. Kalau justru winners itu quit all the time. Tapi quitnya itu mereka ada dua poin yang membedakan the winners ini. Satu, mereka quit the right stuff. Yang kedua, mereka quit at the right time. Iya, mereka tahu di mana harus mereka berhenti, kapannya, dan apa yang harus di stop dilakukan. Yes. Jadi ya
Jadi dia kalau menurut aku ya itu dia kayak nyimpen energi untuk other things and realizing okay, it's not working, accepting and let's go. Move to another thing. Yes. Nah, artinya orang sukses itu bukannya kayak nggak pernah menyerah lagi-lagi ya, tapi karena mereka tahu apa yang harus ditinggalkan. Bener. Jadi ini ada beberapa contoh case sih. Contoh konkretnya kayak misalnya Steve Jobs. Steve Jobs tuh di waktu masih muda dia pernah keluar dari Apple karena dia tahu waktunya belum tepat nih gitu. Jadi ya udah dia quit gitu. Itu ngerasa dia mungkin saat ini mungkin Apple lagi cul-de-sac mungkin ya. Atau emang waktunya belum tepat aja ya. Betul. Iya. Is it true? Pernah. Iya? Dia pernah cabut emang dari Apple. Aku kayak mesti nonton filmnya itu deh, si Michael Fassbender yang dia jadi Steve Jobs. Aku juga Michael Dudikoff, aku pernah nonton. Itu siapa? Itu aktor laga 90-an di RCTI. Always Michael Dudikoff, Jean-Claude Van Damme, sama Steven Seagal. Iya betul. Oke. Nah ini contoh keduanya juga nih, yang juga kayaknya vibe-nya mirip-mirip juga. Itu Jeff Bezos. Nah dia itu menutup banyak lini bisnis Amazon karena tahu mana yang nggak bakal berkembang. Ya bener sih. Ada beberapa produk yang suka nggak diterusin lagi gitu kan. Yes. Ada apa lagi? Kayaknya aku pernah tahu juga deh. Ada beberapa produk yang dibikin tapi ya itu nggak dilanjut karena kayaknya secara sadar tahu kayaknya it's not working gitu loh. Kayaknya nggak akan naik gitu. Yang menarik juga di buku ini dia bilang kadang-kadang kita sebagai seseorang yang mau menggapai sesuatu, kita ada baggage yang bukan baggage apa istilahnya. Kita kayak ada misalnya ada 3 target gitu ya. Ada 3 target nih. Kalau kita terus ngejar 3 target ini itu ujung-ujungnya nggak akan dapat gitu. Jadi karena kebanyakan. Betul. Jadi kita mesti evaluasi kayak ini target ini the deep. Ini tuh cul-de-sac tinggalin. Jadi fokus ke satu. Kayak gitu sih. Oke. Iya. Jadi ya kalau kita terjebak di jalan buntu, kayak bertahan tuh bukan keteguhan gitu ya, bukan kayak perseverance benar-benar. Ya. Tapi malah kayak jadi pemborosan waktu dan energi. Ya. Gitu. Jadi kalau emang nih lo lagi ngerasa, am I in that position? Apakah pas kamu lagi dengerin ini kayak, wait, iya kali ya, apa gue lagi the dip atau cul-de-sac? Nah, kalau lo lagi ngerasa gitu punya potensi naik lagi, itu yang jadi momen yang menentukan. Betul. Yes. Tapi kan pertanyaannya selalu gitu, gimana caranya mengenali the dip atau cul-de-sac? Atau emang lagi the dip atau bukan gitu aja lah simpel itu. Nah itu kita masuk ke part 2-nya nih. Gimana sih cara kita buat mengenali the dip? Bagaimana kita caranya mengenali the dip gitu ya? Di buku ini ada beberapa panduan sih buat kita mengetahui gimana sinyalnya gitu. Di situ dibahas the dip itu punya ujung. Jadi walau berat, kita tuh bisa ngelihat potensi dari hasil yang besar kalau terus kita belajar dan bekerja keras gitu ya. Tapi kalau cul-de-sac ini itu kayak nggak ada perubahan signifikan walaupun kita udah cobain banyak hal gitu. Itu mungkin garis besarnya gitu ya. Garis besarnya cara mengenali. Exactly, karena ada 7 pertanyaan nih yang bisa kita cross check ke diri kita sendiri untuk kayak ini lanjut atau nyerah aja. Ini bisa jadi apa ya, kayak semacam bukan tolak ukur tapi kayak measurement. Reflection. Nah dari ini ada 7 pertanyaan. Mungkin kalian mau catat atau kalian mau dengerin lagi boleh. Boleh atau kalian mau recap komen. Yes, exactly. Nah iya boleh banget dong buat kalian semua yang ada komen-komen juga boleh banget ya kita. Pokoknya jangan lupa follow, jangan lupa komen, jangan lupa share. Exactly. Nah pertanyaan pertama, am I panicking? Tanya dulu nih, pas lagi in the dip itu, lo tuh lagi rasa panicking atau enggak? Karena enggak boleh asal bikin keputusan karena ketakutan atau panik gitu loh. Kita mesti assess semuanya gitu loh. Kalau ambil keputusan tuh, am I panicking atau emang you're just like okay, chill gitu. Itu satu, jangan sedih. Masih ada 6. Yang kedua adalah who am I trying to influence? Jadi kenali audiensnya sama target marketnya gitu ya. Kayak misalnya gimana nih? Misalnya kayak kita mau bikin project itu. Nah kita tahu dulu nih siapa targetnya, siapa orangnya, dan gimana kayak apakah dan prioritize them. Gitu loh. Focus on that target market gitu. Jangan jadinya karena lagi di dip itu
kan panik gitu mungkin atau lagi kayak apa ada yang harus gue ubah ya atau apa gitu ya. Jadi cek lagi nih marketnya siapa. Nah terus udah gitu jadinya bisa fokus on that gitu loh. Atau mungkin emang harus ada yang diubah mungkin juga gitu kan. Bener. Jadi ya kenali audience lo siapapun itu. Jadi fokus on that. Yes. Yang ketiga adalah what's my measurable progress. Iya, kayak progress itu kita track gitu ya. Terus kayak bikin strategi sesuai dengan progresnya. Iya. Jadi kayak kita misalnya, ini kita udah jalan, misalnya deh, kita udah jalan 2 tahun gitu. Kok progresnya terus stagnan ya? Iya. Kayak sesuatu yang kayak emang kita kelihatan, aduh ini kayaknya dari progres yang kita alami dan kedepannya kayaknya nggak akan ada perkembangan deh. Itu kayak bisa sih. Tapi kalian masih lihat ya ada di depan itu gimana gitu kan progresnya. Mungkin ya itu makanya bisa cek lanjut atau nyerah gitu kan. Sama kayak kalau konten kita juga ya Homes ya sebenarnya bisa bukan dibandingkan, cuma maksudnya jadi contoh kasus gitu kan. Kayak apa Homes? Yang kalau kamu ingat? Ini kita ingat ya, kita pertama kali bikin podcast tahun 2018. Iya benar. Kan awal banget kita bikin, terus ya karena waktu itu buat senang-senang aja ya. Waktu itu sebenarnya growth-nya lumayan. Habis itu udah kita ada bukan distraction, ada urusan lain. Habis itu tapi kita tuh nggak pernah berhenti bikin konten ya. Kita kayak bikin konten. Coba macam-macam lah. Macam-macam, music cover, terus rilis lagu. Iya. Tapi tuh kayak kalau rilis lagu emang karena buat anniversary kita juga sih, kayak gift anniversary. Terus kayak kita ngecek gitu loh. Ini tuh measure progresnya nih kok segini aja ya. Mungkin ada vision di depannya nggak sih gitu loh. Kita ngelihat kan kayak worth it nggak dengan waktu yang udah kita lakukan. Terus hasilnya gitu loh. Progresnya ini sejalan atau tidak gitu loh. Nah, apakah ada yang harus diubah? Nah mungkin akhirnya kita tweak kan. Nah berikutnya nih pertanyaan keempat, what's the opportunity cost of not quitting? Karena selagi kita terus berlanjut gitu kan ada biaya yang dikeluarkan atau effort yang dilakukan gitu kan. Nah kalau terus berlanjut ini berapa yang di spend gitu. Betul, nggak cuma uang, bisa aja waktu, bisa aja energi dan lain-lain gitu ya. Kayak apa nih kalau dilanjutin keuntungannya apa? Keuntungannya dan yang kita kehilangan apa gitu. Ngerti ya? Harga yang harus dibayar tuh apa aja gitu. Harus yang dibayar apa selama kita melakukan itu. Iya. Pertanyaan kelima. Iya. Lewat kesulitan. Antara kesulitan sama The Dip. Lewat kesulitan ini, apakah ada competitive advantage pakai The Dip sebagai learning experience atau tampil lebih kuat gitu? Competitive advantage maksudnya apa? Kali kalau emang lagi The Dip itu kan kita lebih reflecting ya. Iya gak sih kayak lagi mikir ini tuh apa lagi ya competitive advantage yang bisa gue dapat dari Dip ini. Kayak mungkin ada kesusahan-kesusahan yang kita temuin masa sulit itu. Tapi misal gitu kayak tadi contohnya adalah bermain gitar gitu. Tangannya sakit, luka segala. Tapi apa yang bikin learning experience-nya mungkin jadinya tangannya lebih tahan banting. Ya nggak sih kayak lebih apa bilangnya sih kalau lebih kaku bukan kaku apa sih? Ya itulah maksudnya is it bukan worth it ya? Tapi dari learning experience ini apakah ada hal lain gitu yang bisa memberikan keuntungan? Betul. Gitu. Kalau ternyata ada, bisa jadi itu nggak cul-de-sac, tapi itu The Dip gitu ya. Ternyata dari experience yang kita ambil. Ini kayaknya bisa kita pakai buat kedepannya. Ini kalau aku ngambil ini buat yang itu sih, experience di MC Noobs itu. Nah, akhirnya kita bikin Nano Podcast in 1 minute itu. Karena kita ngerasa kayak, kita kayaknya ada sesuatu nih yang bisa kita pelajari dari dalam tanda kutip kegagalan sebelumnya gitu ya. Iya. Dari Dip kita nih yang kayaknya kok belum bergerak gitu kan, masa sulit banget. Nah, ini yang ke-6, are my goals still aligned with my purpose? With my passion and values. Karena menuju goals itu kan harus tetap, kalau kita yang sebelumnya pasti kan kayak tetap sesuai sama value yang kita pegang, passion kita tuh apa gitu loh. Jangan sampai saat kita di Dip ini apakah akan berubah goalnya atau apakah passionnya atau value-nya malah berubah untuk mendapatkan goal itu. Nah kalau emang ternyata karena gue mau mencapai goal itu gue jadi orang yang berbeda, yang tidak kalau kalau saking bedanya gitu kali ya contoh bedanya banget gitu mungkin karena saking beda atau jadinya orang yang jahat. Nah itu kali
saatnya lu berubah deh. Kayaknya bukan itu goalnya lagi. Betul. Gitu. Aku punya experience pribadi di nomor 6 ini ya. Apa? Kayak misalnya relate mengenai passion and values gitu ya. Kayak aku tuh ngerasa aku suka banget, tadinya aku pikir ya, aku tuh suka banget bermusik gitu ya. Ternyata setelah makin kesini, yang kayaknya aku udah pernah share juga deh. Yang aku suka itu kan teman-teman belum dengar. Oh iya ya, kayak bisa dengerin episode lain ya. Aku juga lupa bahasnya di mana. Tapi ya kayak ternyata yang aku suka tuh bukan bermusik ngebanding gitu, ngerti gak? Oh iya. Tapi yang aku suka adalah creating something through music. Aku ngerasa jadi kayak aku suka storytelling gitu. Aku suka bercerita, aku suka apapun bentuknya, ternyata yang aku suka tuh cerita. Makanya aku enjoy adalah gimana caranya bikin musiknya, bikin bercerita lewat lagunya gitu. Makanya ya bisa lewat tulisan, bisa lewat komik, bisa lewat podcast kayak gitu. Jadi aku suka. Benar-benar. Jadi the deep kamu tuh emang masa sulitnya menemukan, tapi ternyata kamu emang harus berubah haluan aja. Betul. Gitu kan. Harus ada yang di-tweak lagi. Yes. Nah, kalau yang terakhir ini yang jadi apa ya? Mungkin harapan utamanya sebelum masuk the deep gitu kan, kita sebelum mulai segala sesuatu kita tuh punya mimpi, harapannya ntar jadinya begini. Tapi pas masa sulit kadang kita suka bertanya, worth it nggak sih? Yes. Apa realistic outcome dari terus berjuang di the deep itu? Cek apakah hasil akhirnya ini worth it sama semua usaha yang dilakukan. Nah kalau emang worth it ya terus lakukan. Betul. Gitu. Terus pasti akan ada hasilnya. Gitu. Kadang kan kita suka mikir gitu ya. Kadang kita suka nyerah sebelum melihat atau apa. Iya gak sih, kamu suka kayak bilang kayak, kamu tuh lagi the deep aja, belum boom aja. Maksudnya belum lagi sulit aja. Tapi kalau emang visionnya udah clear, udah kelihatan segala sesuatunya. Karena menurut aku sebenarnya segala sesuatu itu ya, kalau emang udah you have the belief, you have the kayak apa tuh bukan game, apa that Shark Tank, iya kan, banyak kan yang kayak ikutan kompetisi itu ide-idenya konyol-konyol gitu, macam-macam. Tapi kan emang mungkin ada yang perlu dilepas deh. Tapi ada juga yang aku tuh selalu amazed buat aku adalah konsep ini pencuci piring dishwasher. Bukan dishwasher, scrub daddy. Itu cuman scrub buat cuci piring. Bentuknya smile gitu. Tapi ternyata bentuknya smile itu tuh semua ada fungsinya. Mata lobangnya 2 itu bisa buat nyuci handle. Jadi masuk. Di Shark Tank itu? Di Shark Tank itu lucu, tadinya nggak mau dibeli. Tadinya yang si Scrub Daddy atau Ring ya? Ring itu loh kamera pintu. Kan sekarang suka ada tuh kalau di social media ada orang suka ngerekam rekaman kayak CCTV rumah gitu loh. Tapi di ini aja di pintu masuk gitu loh. Biasanya orang masuk ting dong gitu, siapa? Terus ada kerekam, ini lagi ini. Itu tuh ada 2 akun itu ya, 2 produk itu tuh sempet yang kayak ini apaan sih, produk kayak agak aneh gitu. Maksudnya kayak zaman itu belum common gitu loh. Tapi maybe I believe the creators are true to themselves dan mereka tuh melihat hasil outcome itu realistiknya tuh apa. Mereka tuh berani loh, kayak aku jujur nggak hitung-hitungan aku nggak begitu paham dengan penghitungan keuntungan, bagi-bagi hasilnya. Ada yang kayak ya udah gue beli aja deh semuanya tapi udah ya lepas gitu. Tapi mereka kayak enggak, gue masih mau pegang saham, mau pegang ini kita bagi keuntungan aja jadi investor atau apa. Bener. Nah mereka tuh sukses melewati itu. Iya bener. Selain itu mereka believe juga sama produk ya kan, karena mereka yakin banget sama value, sama passion, sama purpose yang mereka ciptakan untuk produk itu. Dan mereka melewati the deep itu. Nah itu di saat mereka dipertanyakan, di saat mereka kayak diragukan, itu the deep mereka, masa sulit mereka. Betul. Tapi ya gara-gara kamu tadi ngasih contoh ya, ini ada beberapa study case yang menurut aku ini menarik sih. Jadi emang ini related sama the deep ya. Jadi salah satunya Tesla. Jadi di tim riset kita bahas kalau di tahun 2008 itu ternyata Tesla tuh hampir bangkrut. Jadi dibilang produksi roadsternya molor, terus investor mulai kehilangan kepercayaan, terus media terus mengkritik gitu. Sampai akhirnya Elon Musk tuh harus kayak pakai uang pribadi, pinjam gitu buat gaji karyawan dan lain-lain. Terus pertanyaannya apakah ini the deep gitu? Iya gitu, karena si penciptanya alias Elon Musk ini percaya kalau ada ujung yang bisa dicapai gitu, kalau dia terus bertahan dan memperbaiki sistemnya gitu, adalah si mobil elektrik ini. Terus makanya akhirnya
Tesla ujung-ujungnya sekarang bener-bener jadi pionir mobil listrik yang gitu. pertama gitu. Betul. Kan. Iya. Yes. Ada juga contoh yang kurang berhasil nih. Oke. Coba. Ini adalah pasti familiar sama, mungkin enggak ya, tapi kita suka pakai dengan kata Kodak. Yes. Kodak moment. Karena dia adalah raksasa kamera dan film foto di era analog. Tapi saat kamera digital mulai naik, mereka tuh tetap bertahan dengan teknologi lama karena takut kehilangan bisnis cetak film. Betul. Jadi mereka itu menolak untuk quit dari model bisnis yang lama. Dan apakah yang terjadi? Kodak pun bangkrut di tahun 2012. Betul. Gitu. Walaupun sekarang kan udah ada ya trennya balik lagi era itu. Tapi aku rasa it's more of a trend. Betul. Bukan akhirnya jadi lifestyle baru gitu kan. Ya regular. tapi emang very segmented. Everybody already moved on, tapi help they still at the restaurant. Betul. Itu Taylor Swift. Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. I'm sorry, that was loud. Terus ya sama juga kayak BlackBerry dan Nokia kan. Yeah. Itu juga salah satu yang kayak mereka sebenarnya udah di cul-de-sac gitu, tapi mereka nggak akhirnya quit dengan sendirinya gitu. Iya benar-benar ini. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih strateginya untuk kita menghadapi the dip gitu ya. Setelah kita lewat kayak mau terus nggak sih the dip atau mau lanjut atau nyerah. Gimana? Di sini ada 3. Yang pertama tuh pilih untuk jadi nomor 1. Di nomor 1. Numero uno. Yes, mungkin kesannya berat ya. Kesannya kayak, kita harus yakin ini jadi nomor 1 gitu. Tapi emang ini dibilang kalau emang kita mau. Jadi kenapa dia selalu bilang nomor 1? Karena setelah the dip itu yang terjadi adalah naik gitu. Maksudnya kayak gambar ini gitu. Gambar ini kan emang setelah ini naik. Nah, ketika kita keluar dari situ, naik ke apa istilahnya itu? Kayak yang lebih landai lah. Lebih tinggi. Enggak ini masih bisa digituin. Iya, terus ke yang lebih tinggi. Artinya kita pastikan yang kita panjat itu adalah sesuatu yang benar-benar kita yakin kita bisa jadi the best di situ gitu. Mungkin jadi the best tuh terlalu berat ya, tapi kayaknya emang dibilangnya at least harus jadi at least dibilang top 3 di niche kamu gitu. Jadi kayak jangan cuma karena gue yakin gue bisa tahu hal ini gitu, tapi benar-benar kita yakinin aja kayak gitu. Aku rasa niche itu penting sih. Betul. Kalau emang terlalu besar, kadang kita nggak bisa ngeraup semuanya gitu loh. Maksudnya kayak Tesla, they're trying to niche-nya jelas kayak mobil elektrik. Udah, dan nomor 1 pertama kan. Betul. Dia. Jadi emang it's okay to create your new niche. Iya, betul. Bisa gak sih? Iya. Kayak pernah kita bahas juga di episode sebelumnya deh. Kayak misalnya kuliner, ya mungkin ngambil spesifik kopi. Mungkin ambil spesifik pasta, mungkin ambil spesifik apa, kayak gitu-gitu. Betul. Ya itu kayak ada niche yang Polly Pocket, content creator, benar-benar. Yes. Atau mungkin ada niche film creator yang fokusnya adalah film Asia misalnya doang ya, atau film horor, khusus film horor gitu. Ya, atau yang romcom aja. Bisa gitu benar-benar. Iya. Jadi dibilang lebih baik jadi ahli di satu bidang sempit daripada jadi setengah mateng di banyak tempat. Bener banget sih. Iya. Wow. Nice. Oke. Nomor 2 nih apa nih, Holmes? Nomor 2, rencanakan kapan buat nyerah. Ini yang cul-de-sac tadi ya. Jadi jangan nunggu sampai capek dulu baru berhenti. Kayak tentuin aja gitu sebelumnya. Kalau misalnya let's say X nggak akan terjadi dalam 3 bulan, I'll stop gitu. Gue bakal stop. Ini relate sama si measurable progress tadi. Iya nggak sih? Jadi kita tahu dalam waktu segini tuh segini nggak sih? Betul. Bisa di-track harusnya segini atau segini. Betul. Mungkin ada yang harus di-tweak atau enggak. Nah, tapi mungkin mau di-tweak gimana pun nggak bisa. Maybe it's time to let it go. Betul. Ini kayak misalnya udah cost-nya udah banyak, terus pengeluaran effortnya udah banyak, tapi kok nggak ada slightly naik gitu. Mungkin itu emang jatuhnya cul-de-sac jalan buntu, bukan deep cut buat naik. Benar. Oke, yang ketiga adalah jangan tertahan oleh ego atau biaya yang udah keluar. Emang iya sih, kadang kita suka rasa, tapi kan gue udah spend duit di sini, tapi kan gue udah spend my soul, kayak tadi effort apa udah kepalang tanggung nih semua. Tapi remember, emang susah sih, itu bukan duit kita sih. Susah, ini contohnya nih. Ini bukan, alasan. Iya, udah bikin beli gitar banyak, beli kayak sayang kan, kayak aduh udah beli gitar banyak, udah beli ini kok nggak ada karyanya. Padahal ya
udah gitu emang udah stop aja gitu. Iya gitu. Ini dia bilang juga keputusan bisnis harus didasari oleh masa depan bukan masa lalu karena udah lewat. Nah, betul. Yes. Jadi mungkin ya lagi-lagi let it go, lig. Apa? Let it go. L-I-G. Yeah. Jadi deep sama lig ya. Deep and lig. Oh, wow. Kurang lebih itu sih pembahasan kita mengenai si The Deep ini. Kapan kita harus nyerah dan kapan kita harus lanjut gitu ya. Iya. Jadi kayak tadi sih, kayak gimana caranya kita bertahan atau mundur. Ya, apa ya, kalau masih punya value yang kalian yakin, yang kita yakin, coba aja gitu. Coba maksudnya pegang prinsipnya gitu. Coba betul punya strategi-strategi yang apakah worth it? Maksudnya kalau emang value-nya udah ada nih, tapi dalam waktu deep itu kalian evaluate lagi, strategize apa yang harus dilakukan gitu. Apakah ada yang harus diubah? Karena kalau kita kayak tadinya maksudnya ya kita mau, apakah kita terus mau konten kalau contoh kita gitu kan, maksudnya apakah ya kayak konten aku gitu kan yang pribadi aku, apakah aku terus mau konten? Ternyata aku masih mau, I see a vision gitu loh, aku mau share, tapi gimana ya cara share-nya yang lebih menarik dan lebih ini gitu loh, jadi mungkin ada yang harus ditweak. Gitu. Pertanyaannya 7 pertanyaan tadi apa? Bukan kayak trust your heart apa enggak? That's so hard. Karena kan dibilang The Deep ini jangan percaya sama emosi kita, tapi kita harus logik gitu. Iya. Tapi sementara guts itu kan dari heart kan. Gimana coba kalian bisa share jawab dong. Gak? Bantu gak di kolom komen? Bantu di kolom komen please banget. That's always hard ya. Kita jadi mikir kan? Oh ya, kita jadi mikir sih. Selagi kita mikir boleh kalian jawab. Yes. Ada satu pesan terakhir bagus dari Seth Godin nih. The difference between a successful person and a really successful person is that the really successful person knew when to quit. Menarik sih. Iya. Well, itu sih mungkin episode ke berapa nih? 15 kita. Iya, 15. Yeah. Are we gonna take a break? Yes, we're going to take a break. Are we gonna take a dip? Enggak, kita lagi apakah are we in the dip? Iya. Jadi sekaligus kita mungkin mau ngasih tahu kalau ini adalah episode terakhir dari season 1 kita. Ya, season 1 ya. Langsung itu. Bukan berarti kita stop ya. Please. Kita no. We'll prepare something. We prepare something. Di season 2. Yes. Yeah. Yeah, this is gonna be exciting. So thank you so much for all the follows, of course. Yang belum follow, ayo follow. Dan yang belum komen, ayo komen. Dan please do share this content atau podcast yang lainnya. Yes. Di social media kalian. Betul. Jadi bisa share pinter-pinter sama-sama. Share, mungkin bisa jadi bahas topik nggak sih kalau teman-teman ada yang lagi ngerasa the dip. Betul. Mungkin bisa jadi tukar pikiran. Nah, yes. That's a part of the dip. Kayak strategize. True. Yeah. Mungkin cek kayaknya mungkin orang yang gue butuhin adalah orang yang ini. Yes. Nah, yes. You never know. Orang yang gue butuhin maksudnya orang yang mau diundang gitu ya? Bukan, maksudnya orang yang mungkin project gue belum jalan karena gue butuh orang ini, atau gue butuh. Mungkin you never know if it's that person gonna be on your thing, atau masukan mereka yang lu butuhin. Betul. Bener gak sih? Bener kan? Bener. Ya bener lah. Thank you so much for listening. Jangan lupa follow Instagram kita @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Okay, that's it. Thank you. Thank you.